Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwah wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al sarirati khairan minal niyati wa jalal niyati salihah, amma ba'du. Al-mukarram al-muhtaram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu, para alim, para ulama, para asatidah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang kita doakan selalu mudah-mudahan para ustadz, para kiai, para ulama, para habaib kita diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat wal afiyah. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan kepada beliau, baik itu urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Allah subhanahu wa ta'ala jauhkan beliau-beliau semuanya daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini, insyaallah. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada segenap para tokoh masyarakat, para ustadz, para kiai, para kesepuhan, dan juga segenap para orang tua kami, para bapak dan ibu-ibu, para hadirin wal hadirat, jamaah Musholla Al-Aziz, yang mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa duduk di tempat ini sama-sama dalam rangka belajar ilmu agama bersama. Apalagi baru saja tadi kita ini masuk di dalam satu malam yang luar biasa, yaitu malam nisfu Sya'ban. Sebelum kita berbicara apa persiapan menyambut datangnya bulan Ramadan, sebagaimana disampaikan oleh beliau tadi, ini sedikit kita ingin membahas tentang malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban, kalau ada orang bertanya apa itu nisfu Sya'ban, nisfu itu artinya adalah separuh, Sya'ban itu artinya bulan Sya'ban, sehingga arti nisfu Sya'ban adalah pertengahan bulan Sya'ban, yaitu tanggal 15. Makanya dinamakan nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban ini bukan sembarangan malam. Ada sebagian orang mungkin menganggap malam nisfu Sya'ban itu malam yang biasa, sama lah kayak bulan-bulan yang lainnya, sama seperti malam-malam yang lainnya. Maka di sini kita harus mengetahui di antara kemuliaan keagungan malam nisfu Sya'ban yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, dikatakan bahwasannya ada 5 malam yang mana seorang hamba, kata beliau, kalau berdoa, bermunajat, meminta kepada Allah, Allah akan langsung berikan semuanya sama hamba tersebut di 5 malam ini. Yang pertama namanya malam Idul Fitri, sehingga malam Idul Fitri ini malam yang luar biasa. Makanya jangan sibuk sama menyalakan mercon. Sama saya tadi juga jalan ke sini tuh, di depan banyak yang menyalakan mercon. Malam Idul Fitri itu tempat dikabulkannya doa. Perbanyak berdoa, berzikir, bertasbih, bertahlil, bertahmid, takbir, semuanya. Perbanyak ibadah, khususnya berdoa, karena doa di malam Idul Fitri cepat akan dikabulkan oleh Allah. Yang kedua adalah malam Idul Adha. Sehingga kalau malam Idul Adha itu jangan cuma sibuk untuk menyiapkan tusuk sate. Yang dianjurkan itu bukan menyiapkan tusuk sate, memperbanyak berdoa. Karena siapa doa, kata Imam Syafi'i, di malam Idul Adha doanya akan cepat dikabulkan oleh Allah. Yang ketiga malam Jumat. Malam Jumat makanya sering dipakai marhabanan,
membaca tahlil, zikir, kemudian berdoa di dalamnya, itu cepat dikabulkan oleh Allah di malam Jumat. Yang keempat adalah malam pertama bulan Rajab. Jadi masuk tanggal 1 bulan Rajab, siapa berdoa di malam tersebut kata Imam Syafi'i cepat dikabulkan oleh Allah. Yang kelima adalah malam nisfu Sya'ban. Sehingga malam ini malam penuh pengkabulan doa. Perbanyak berdoa, perbanyak minta sama Allah di malam nisfu Sya'ban, sampai Nabi mengatakan Allah akan memandang hambanya secara khusus di malam nisfu Sya'ban. Arti pandangan Allah ini apa? Pengkabulan apa yang kita minta. Sehingga selama saat ini kita masih berada di malam nisfu Sya'ban, maka perbanyak berdoa. Sebagian ulama itu mengingatkan perbanyak ibadah juga. Sebagian ulama lagi, mereka itu di malam nisfu Sya'ban itu biasanya membaca Yasin 3 kali. Tadi sudah baca? Itu dianjurkan, ya. Sebagian ulama banyak yang mengamalkan membaca Yasin 3 kali. Yang pertama dengan niatan agar dijauhkan daripada bala, musibah, wabah, penyakit. Makanya kita doa mudah-mudahan corona ini, wabah ini cepat selesai. Kita tidak bahas ada ini, ada itu, pokoknya cepat selesai, tidak ada di Indonesia. Kemudian yang kedua, kita baca Yasin yang kedua dengan niatan agar kita diberikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, rezekinya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita membaca Yasin dengan niatan agar apa? Agar kita di akhir hidup kita dicabut oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Sekarang saya tanya, kita ini sholat ini mau apa sih? Kita meninggal yang haram ini mau apa? Pengen masuk surga? Enggak pengen karena walaupun cuma sedetik, enggak pakai. Karena neraka ini bukan sembarangan. Ada orang dengar kalimat neraka itu biasa saja. Neraka ini luar biasa. Para ulama kita mengatakan api di seluruh jagat raya ini itu baru percikan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Api di seluruh jagat raya tata surya ini itu baru percikannya. Gimana orang yang masuk neraka jadi batu baranya. Maka siapa orang berdoa di malam Sya'ban ini cepat dikabulkan oleh Allah. Beb, saya tadi belum baca, bagaimana? Silakan dibaca, yang penting sebelum subuh. Ntar habis isya, habis selesai ini silakan baca. Atau ntar tengah malam bangun jam 1, jam 2, jam 3 baca. Yang penting belum subuh. Tapi yang lebih dianjurkan itu adalah membacanya itu adalah setelah maghrib. Kenapa? Di antaranya karena waktu maghrib waktu yang spesial. Buka kitab Ta'lim Muta'alim itu di bab tentang masalah waktu, kalau tidak salah dikatakan ada 2 waktu yang dinamakan waktu mubarak, waktu yang penuh dengan berkah. Sehingga siapa beribadah di 2 waktu tersebut hidupnya diberikan keberkahan oleh Allah. Punya duit sedikit berkah, cukup untuk semuanya, menjadikan mereka dekat sama Allah. Punya umur gak panjang, umurnya cuma 40 tahun tapi amalnya luar biasa. Itu orang yang memakmurkan 2 waktu ini. Yang pertama, waktu sahar. Waktu sepertiga malam. Waktu sahar itu kapan? Kata para ulama antara jam 1 sampai jam 3. Siapa orang beribadah di waktu tersebut, maka Allah berikan keberkahan dalam hidupnya. Yang kedua adalah antara maghrib ke isya ini. Maghrib sampai isya, atau dikenal dengan istilah mabaina isya'ain. Di antara maghrib sampai ke isya. Itu siapa menghidupkan ibadat, mau zikir, mau sholat sunnah, baca maulid, baca Al-Quran, belajar ilmu agama seperti ini, maka keutamaannya Allah berikan keberkahan. Makanya kata para ulama termasuk suul adab, kurang sopan, kurang baik kalau kita bertamu ke rumahnya ustadz kiai ulama para habaib di waktu maghrib, itu kurang baik. Kenapa? Karena biasanya beliau-beliau ini memiliki daripada aktivitas tersendiri. Kenapa? Waktu yang penuh berkah. Sehingga mereka nggak mau melewatkan. Makanya kalau ingin kita bertamu, jangan di waktu habis maghrib. Kalau bisa sore atau sekalian setelah isya. Para hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sedikit tadi membahas malam nisfu Sya'ban. Kemudian kita membahas juga tadi dikatakan kita dapat tema tentang bagaimana kita menyambut bulan Ramadan. Intinya bagaimana kita masuk bulan Ramadan ibadahnya maksimal. Karena Ramadan ini kata sebagian para ulama adalah 1 bulan yang Allah ciptakan menjawab kegelisahan, kegundahan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam salah satu cerita Nabi pernah gundah, resah, gelisah.
Nabi memikirkan umatnya. Umatku ini umurnya pendek-pendek. Umatku ini kecil-kecil. Tapi umatku ini juga pahalanya belum tentu banyak. Tapi umat terdahulu sudah umurnya panjang, penuh dengan ibadah. Nah, keadaan umatku bagaimana di hari kiamat? Nabi bimbang, khawatir sama kita. Ini cinta yang luar biasa. Kalau ingin tahu arti cinta, belajar sama Nabi Muhammad. Mencintai kita sebagai umatnya padahal nggak pernah ketemu. Ada di antara kita pernah ketemu Nabi Muhammad secara langsung? Tidak ada. Tapi kenapa Nabi Muhammad sangat mencintai kita? Itulah cinta yang sungguhnya. Sampai Nabi pernah duduk sama sahabatnya, Nabi mengatakan, aku rindu dengan saudaraku. Aku rindu dengan saudaraku. Lalu sahabat-sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, bukankah kami saudara-saudaramu? Nabi jawab, tidak, kalian sahabatku. Lalu siapa ya Rasulullah yang kau katakan adalah saudara-saudaramu? Kata Nabi, mereka manusia, mereka umatku yang hidup setelah meninggalku. Mereka beriman kepadaku, mereka menjalankan apa yang aku perintahkan, mereka meninggal dengan iman, padahal mereka belum pernah melihat saya, kata Nabi. Kita nggak pernah bertemu sama Nabi Muhammad, tapi kita beriman dengan Nabi Muhammad. Ajaran Nabi Muhammad kita maksimalkan melakukan. Itu kata Nabi Muhammad, orang yang aku rindukan. Dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang dirindukan oleh Nabi Muhammad, sehingga kelak kita di akhirat bisa mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, berkumpul dengan Nabi Muhammad di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya Allah berikan 1 bulan di mana umatnya Nabi Muhammad beribadah di bulan tersebut, amal ibadahnya dilipat gandakan oleh Allah. Akhirnya Allah menjawab, wahai Muhammad, aku akan menciptakan kepadamu 1 bulan di mana umatmu beribadah di bulan tersebut, aku lipat gandakan amalnya. Lalu aku berikan kepada mereka 1 malam. Kalau mereka umatmu itu beribadah di malam tersebut, di bulan Ramadan tersebut, lebih afdal daripada mereka beribadah sebanyak 1000 tahun. Yang kita kenal namanya Lailatul Qadar. Jadi siapa orang bisa beribadah di malam Lailatul Qadar, maka dia itu memiliki umur seperti 83 tahun full penuh dengan ibadah. Itu 1000 bulan. Kalau kita hitungkan tahunnya kurang lebih 83 tahun. Bayangkan, kalau kita hidup dapat 10 saja Lailatul Qadar, kita punya umur timbangan di hari kiamat 830 tahun full dengan ibadah. Jadi cerita Nabi waktu menceritakan tentang Bani Israel, jadi ada orang soleh di zaman Bani Israel, dia itu punya umur 500 tahun. Hidupnya dipakai semuanya untuk ibadah. Kita cuma dapat 10 Lailatul Qadar, kita bisa mengalahkan daripada orang Bani Israel yang ibadahnya sebanyak 500 tahun. Nanti akan kita bahas bagaimana cara mendapatkan Lailatul Qadar. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 5 cara apabila kita ingin maksimal ibadah di bulan Ramadan. Ada 5 saja. Sehingga saya memperhatikan 5 ini, insya Allah masuk bulan Ramadan dia akan maksimal ibadahnya. Yang pertama, kalau kita ingin maksimal ibadah di bulan Ramadan, muliakan bulan Ramadan. Agungkan bulan Ramadan. Bagaimana Ustadz kami memuliakan, mengagungkan bulan Ramadan? Caranya ada dengan kita mengingat keutamaan di balik bulan Ramadan. Ada apa sih dengan Ramadan? Kenapa Ramadan harus kita muliakan, kita agungkan? Ada apa dengan Ramadan? Maafir Ramadan. Apa yang ada di bulan Ramadan? Kata Nabi diantaranya, siapa orang yang beribadah dengan ibadah sunnah di bulan Ramadan, Allah lipat gandakan pahalanya menjadi pahala wajib. Coba. Dan siapa kata Nabi beribadah dengan amal-amal wajib, Allah lipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Dan itu cuma ada di bulan Ramadan. 1 detik Pak Bu, 1 detik kita keluar bulan Ramadan, tidak ada pelipat gandaan amal lagi. Sunnah pahalanya sunnah, wajib pahalanya wajib. Maka orang yang merenungi akan hal ini, 1 detik pun dia tidak akan rela lewat 1 detik di bulan Ramadan kecuali dimaksimalkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat istimewanya bulan Ramadan. Al-Faqir saya pernah baca di kitab Fawaidul Mukhtarah fi Salikit Thariqul Akhirah yang dikumpulkan, dikarang oleh Habib Ali bin Abi Hasan Baharun. Saya baca di kitab tersebut ada salah satu keterangan seperti ini. Dikisahkan ada orang kafir, orang Yahudi. Orang Yahudi ini masuk bulan Ramadan, hidupnya sama orang Islam, sama orang Islam.
Dia punya anak, yang anaknya ini lagi makan di depan orang yang puasa. Dia orang kafir, tidak ada beban dia ini untuk berpuasa, tapi dia tetap akan disiksa karena tidak memeluk agama Islam. Dia punya anak laki-laki, makan makanan di depan orang Islam, depan orang yang berpuasa. Dia ingatkan, nak, jangan kamu makan di depan orang yang sedang berpuasa. Lalu bagaimana wahai ayahku? Silakan kamu masuk ke rumah, makan di dalam rumah. Masuk si anak. Tidak berapa lama si Yahudi ini meninggal dunia. Setelah meninggalnya ini orang Yahudi, ada yang bermimpi melihat orang Yahudi ini diberi nikmat oleh Allah di akhirat. Bingung. Kamu bukannya orang Yahudi yang tetangga saya? Iya. Lalu kenapa? Dengan apa Allah berikan nikmat seperti kamu kan Yahudi? Kenapa dapat nikmat dari Allah? Si Yahudi ini bercerita, iya, memang saya Yahudi. Saya bukan orang Islam. Tapi Allah muliakan saya karena waktu anak saya makan di depan orang Islam, depan orang yang berpuasa, saya perintahkan dia untuk makan di rumah karena saya memuliakan bulan Ramadan. Oleh karena itu, sebelum saya meninggal dunia, Allah berikan saya hidayah. Allah berikan saya taufik sehingga saya masuk Islam dan dosa saya semuanya diampuni oleh Allah. Karena berkah memuliakan bulan Ramadan. Siapa tadi yang memuliakan bulan Ramadan? Orang Islam atau bukan? Orang Islam atau bukan? Bukan orang Islam, orang Yahudi memuliakan bulan Ramadan diistimewakan oleh Allah. Apalagi orang Islam. Maka aneh kalau ada orang Islam nggak puasa, pede, makan di warung, masuk ke warteg, masuk ke sana ke sini, alasannya apa? Saya kerja, saya capek, belajar ilmu agama. Kerja itu tidak menjadi udur bagi orang yang berpuasa, kecuali kita kerja normal, umum seperti biasanya, tiba-tiba sakit, letih, sangat tidak bisa menahannya, baru boleh berbuka. Bukan karena kerjanya, karena takut sakit. Awas hati-hati ya, yang kerja-kerja, yang bangun rumah atau bangun WC atau bangun apa, apalagi yang ke sawah, jangan gara-gara kerja sampai tidak puasa. Hati-hati. Muliakan bulan Ramadan dengan mengingat keutamanya. Ini orang Yahudi memuliakan bulan Ramadan menjadi sebab dia dapat nikmat, diberikan hidayah taufik sampai masuk Islam, sampai dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, agar kita bisa maksimal ibadah bulan Ramadan, caranya adalah dengan kita mengatur waktu di bulan Ramadan. Sekarang kita masuk bulan Ramadan, mau berapa kali khatam Quran? Contoh nih ya, yang paling sering khatam Quran. Ibu bapak mau berapa kali khataman? 3 kali? 4 kali? 5 kali? Sekali? Sekali juga enggak? Anggap saja sekali. 1 juz Al-Quran pada umumnya kalau tidak salah antara 17 sampai 18 lembar. Kita bulatkan 20 lembar. Saya pengen khatam Ramadan, selalu kasih khataman. 20 lembar itu berat, Beb. Berat kalau tidak dibagi. Coba dibagi. Bagaimana membaginya? Dengan sholat 5 waktu. Contoh, setelah sholat subuh saya baca 4 lembar. Waktu setelah sholat zuhur saya baca 4 lembar. Setelah sholat asar saya baca 4 lembar. Setelah maghrib saya baca 4 lembar. Setelah isya saya baca 4 lembar. Totalnya 20. 5 waktu dikali 4. 5 kali 4 20. Sahanya 1 juz. Kali 30 dapat 30 juz 1 kali khataman. Itu kalau pengen cuma 1 kali khatam. Pengen 2 kali, tinggal ditambah. Setelah kita sahur ada waktu kosong sekitar 10 menit 15 menit ngaji. Kemudian setelah subuh, setelah selesai kita dengarkan tausiah, barangkali ada kultum, baca Quran selesai, kita istirahat jam setengah 7, jam 7, jam 10 bangun, mandi segar-segar, baca Quran sebelum duhur. Kemudian sholat duhur, sholat qobliyah, sambil nunggu sholat duhur, baca selembar 2 lembar. Jadi tinggal disesuaikan, diatur daripada kita punya waktu.
Maka saya yakin membaca Quran bukan 1 kali saja hatamannya, bisa 2 sampai 3 kali. Tinggal diatur. Apalagi bisa habis sholat tarawih, panjang. Puasa dulu nonton sinetronnya, ya Bu ya. Puasa dulu. Jadi kalau masuk bulan Ramadan, yang puasa bukan cuma orangnya, TV-nya puasa. Ustadz Habib, kenapa si setan sudah dibelenggu? Kenapa masih ada orang yang nonton sinetron? Setan tuh nggak bodoh seperti kita. Setan sudah ancang-ancang ini. Sekarang Syaban, setan mikir, wah, saya Ramadan diikat nih sama Allah nih. Saya nggak bisa ganggu manusia. Sebelum saya diikat manusia, saya ganggu dulu. Bagaimana entar dia bulan Ramadan, walaupun saya sudah dibelenggu, tapi dia tetap nggak pengen puasa. Di bulan Sya'ban mulai dibuat khawatir. Kamu kalau puasa, ntar kerjanya capek, kerjanya nggak enak. Lebih baik kamu nggak usah puasa. Ntar puasa Ramadannya tinggal kodok. Dibuat was-was. Sehingga masuk bulan Ramadan, setannya sudah dibelenggu, tapi was-wasnya sudah ada di dalam diri kita. Sehingga ingat ya. Yang kedua tadi mengatur waktu. Yang ketiga, apabila ingin maksimal beribadah di bulan Ramadan adalah caranya dengan kita mengatur kesehatan, diatur. Mengatur kesehatan bukan cuma minum madu, minum vitamin, atau apalagi makan korma, bukan itu saja. Tapi di antara yang namanya menjaga kesehatan, 1, bersahur. Hendaknya sahur. Sahur itu hukumnya apa? Sunnah, tidak wajib. Tapi ingat, Nabi katakan tasaharu fa inna fi sahar barokah. Bersahurlah kalian, kata Nabi. Karena dalam sahur itu ada keberkahan. Berkah itu apa artinya? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Artinya siapa orang melakukan sahur, insya Allah orang tersebut makin semangat puasanya dan juga ibadahnya. Itu dengan sahur. Lalu bagaimana Beb kalau saya nggak sahur? Untuk naon-naon tidak jadi masalah. Kenapa? Karena sahur itu sunnah. Kemarin ada yang tanya, Beb kalau sudah imsak boleh makan nggak? Kalau sudah ngung ya? Di sini ngung ya? Kalau sudah bunyi ngung, biasanya gitu ya? Oh ini bukan ngung, apa kalau sini? Imsak ya. Imsak gitu ya. Boleh enggak kalau sudah imsak makan minum? Boleh enggak? Boleh enggak? Boleh enggak nih? Kok diem? Enggak tahu. Kalau imsak tetap boleh makan minum. Apa arti imsak? Imsak itu artinya menahan. Hati-hati. Imsak itu pemberitahuan. Ingat orang yang Islam yang puasa, sebentar lagi mau masuk waktu subuh. Itu imsak, warning kalau bahasa pusingannya itu. Siap-siap. Bagaimana saya bangun sudah imsak? Makan yang enak, minum yang enak. Cuma ingat, lama-lama jangan lama-lama. Jangan makan sambil lihat HP ini. Adzan batal enggak? Imsak biasanya berapa? Kalau nggak salah saya tanya kemarin itu sekitar 10 menit ya. Maka makan minum kalau kita baru bangun sudah imsak, makanya jangan lama 5 menit. Makan 3 menit, minum semenit. Semenitnya lagi siap-siap peregangan. Ya, jadi ingat, imsak tetap boleh makan. Cuma itu pemberitahuan akan masuknya waktu subuh. Baik itu menjaga kesehatan yang pertama, namanya perhatikan sahur. Yang kedua, menjaga kesehatan yang tidak kalah pentingnya apa itu? Jangan buka puasa seperti orang balas dendam. Karena ada teman-teman kita jahil nih di grup WA. Sudah tahu puasa, ngirim es campur. Siang-siang ini baru jam 1 siang ngirim es campur. Enak es campur ini. Bagaimana hukumnya orang ngirim itu? Dosa dia. Mengganggu orang yang berpuasa. Apalagi sampai dia kirim orang batal lahir makan es campur. Ya. Nah, sehingga caranya yang selanjutnya adalah jangan balas dendam. Ini banyak loh. Kalau dia nahan, akhirnya waktu takjil langsung dijajar. Kacang hijau, es kelapa muda, es dawet, cendol, es teler, es ini, semuanya diminum semuanya. Selesai, nggak maghrib, entar dulu maghrib, makan dulu, makan sekalian.
jajar sate, ayam, kambing, sapi, perkedel, lele, cupang, semuanya dijajar. Akhirnya setelah salat maghrib dia merasa kekenyangan. Kenyang aja. Ntar dulu lah, coba senderan, nyender enak, ambil bantal, ambil guling. Akhirnya nggak sengaja dia tidur, bangun 3:30 subuh. Tidur 6:30, bangun 3:30. Makanya jangan jadikan balas dendam waktu berpuasa, waktu buka. Sehingga yang paling baik seperti apa? Yang paling baik itu kalau buka puasa takjil saja. Takjil artinya menyegerakan. Karena yang namanya buka puasa itu disunahkan, dicepatkan. Kalau sahur disunahkan di akhirnya, itu bedanya buka puasa sama sahur. Kalau sahur disunahkannya di akhirnya entar. Sahurnya entar jam 3 atau mungkin jam 4. Sunah diakhirkan. Tapi kalau buka puasa sunah dicepatkan. Ya. Contoh, lagi beli gorengan, gorengannya belum datang, sudah adzan maghrib. Sudah masuk waktu maghrib, gak usah nunggu gorengan, ya langsung kita makan mie. Dan yang paling afdol adalah berbuka takjilnya dengan kurma. Kalau kurma tidak ada, dengan sesuatu yang manis. Ya, jadi jangan balas dendam karena kalau sudah kita kekenyangan ibadahnya berat. Yang keempat, cara agar kita maksimal lebih dari bulan Ramadan, ini yang paling luar biasa kata para ulama. Apa itu? Kalau kita ingin maksimal, yakinkan dalam diri kita, ini mungkin Ramadan saya yang terakhir. Artinya apa? Maksimal dia, Ramadan saya yang terakhir. Tapi kalau orang menganggap ini bukan Ramadan yang terakhir, kadang-kadang masuk bulan Ramadan malah dia pakai untuk kerja. Buka es dawet, sibuk dengan es dawetnya. Orang mau takjil, buka es kelapa, buka kangkung, buka ini, buka itu. Akhirnya apa? Sibuk akhirnya. Boleh enggak kayak gitu? Boleh, tapi jangan sampai lupa untuk ibadah. Kadang lanjut lagi, malamnya jualan mercon, jualan ini, jualan itu, akhirnya nggak ada ibadah. Anda jualan boleh, tapi jangan lupa ibadah. Bagaimana saya baca Quran? Tapi Qurannya susah kalau dibawa waktu saya lagi di warung kerja. Cukup pakai HP, download aplikasi Al-Quran. Sehingga lagi ada yang beli, layani, selesai, buka aplikasinya, baca. Ingat ya, memegang HP yang ada Al-Qurannya waktu sudah dibuka, muncul Al-Qurannya, itu hukumnya seperti memegang Al-Quran yang sungguhnya. Jadi wajib punya wudhu. Ya, wajib punya wudhu. Tapi kalau HP-nya aplikasinya belum dibuka, Al-Qurannya tidak muncul, itu seperti HP biasa, tidak usah pakai wudhu. Ya, jadi yakinkan ini mungkin Ramadan saya yang terakhir, sehingga maksimal ibadahnya. Dia tidak akan main-main. Kenapa? Ini Ramadan saya yang terakhir. Oleh karenanya, jangan heran, biasanya ada orang semangat ibadahnya cuma mencari Lailatul Qadar. Sehingga ibadahnya cuma 10 ganjil yang terakhir di bulan Ramadan. Ibadahnya cuma tanggal 21, 23, 25, 27, 29. Tanggal 1 sampai 20 libur. Kenapa nggak baca Quran? Kenapa tidak ibadah? Kenapa cuma tidur? Nomusoib ibadah, Ustaz. Tidurnya orang puasa ibadah. Iya ibadah, cuma jangan lama-lama jadi makruh. Ada orang, nggak tahu, saya pernah dengar cerita aja, cuma saya belum pastikan ada enggak orangnya. Dia ini habis sholat subuh tidur. Habis sholat subuh tidur. Bangun jam 2 siang. Jam 5 habis subuh tidur. Bangun jam 2 siang. Berapa tidurnya berarti itu? 9 jam. Tidur. Jam 2 bangun ke kamar mandi, wudhu, sholat duhur. Tidur lagi. Bangun-bangun 5:30. Siap-siap buka puasa. Setelah buka puasa, sholat maghrib, tidur lagi. Bangun jam 4. Sahur, nunggu sebentar. Kemudian saya sholat subuh, tidur lagi. Bangun jam 2. Ini bukan ibadah tidurnya, makruh. Kenapa? Karena kebanyakan tidak boleh. Ya, tidur sekedarnya boleh. Contoh, habis sholat subuh berjamaah selesai, ada kultum di masjid musolanya selesai, kemudian baca Quran, dapat 1 juz atau mungkin 4 lembar, 5 lembar. Kemudian setelah itu sampai rumah sekitar 6:30 tidur. Bangun-bangun tadi jam 10, kemudian dia baca Quran atau ibadah atau istri mungkin melakukan yang lainnya. Ntar habis duhur jam 2 tidur.
Kemudian setelah itu bangun sholat asar, itu boleh. Tidurnya sesaat saja. Ini kalau tidur sepanjang malam, sepanjang hari bulan Ramadan, makruh hukumnya. Jadi yang namanya naumu shaim ibadah itu tidurnya cuma sebentar, bukan malah semuanya dipakai tidur. Makanya kalau lagi dengerin kajian jangan ngantuk. Naumu shaim ibadah, tidurnya orang puasa ibadah. Tidurnya bangun, tidurnya orang puasa ibadah, akhirnya tidur aja sepanjang hari itu. Kenapa tidur aja? Kata Ustadz, kemarin tidurnya orang puasa ibadah. Saya baca Quran susah, sehingga tidur sajalah. Tidurnya orang puasa ibadah. Sehingga ada orang modelnya itu kalau sudah masuk bulan Ramadan itu pilih-pilih. Kenapa? Karena dia meyakini bahwasanya Lailatul Qadar itu ada di 10 akhir ganjil di bulan Ramadan. Ini yang perlu kita ingatkan. Para ulama menjelaskan tidak ada ketetapan pasti, tidak ada. Lailatul Qadar 21 atau 23, 25, 27, 29, tidak ada. Bahkan para ulama mengatakan Lailatul Qadar itu bisa gonta-ganti. Contoh, Ramadan sekarang ini Lailatul Qadarnya pada malam pertama bulan Ramadan. Tahun depan ntar bisa mungkin ketiga, bisa kelima, ketujuh, sehingga nggak ada yang pastinya. Sehingga Habib Ali Habsyi mengatakan orang yang ingin dapat Lailatul Qadar, caranya kata beliau adalah dia menjadikan setiap malam bulan Ramadan adalah malam Lailatul Qadar. Artinya apa? Nggak pilih-pilih. Setiap pagi, siang, sore, malam apalagi saya maksimal ibadahnya. Maka Allah berikan Lailatul Qadar kepada mereka. Kenapa? Lailatul Qadar itu bonus. Bonus. Sehingga kalau ada karyawan, karyawati kerja di pabrik yang dia ini waktu kerja males-malesan, tidak bakal dikasih bonus, gaji aja mungkin dipotong. Sehingga kalau ada orang pilih-pilih waktu dia akan melaksanakan yang namanya beribadah di bulan Ramadan, takutnya Allah tidak akan berikan Lailatul Qadar. Sehingga mulai saat ini ayo biasakan ibadah. Sehingga jangan harap kita masuk bulan Ramadan langsung ibadah. Enggak, sekarang biasakan. Latihan puasa, latihan baca Quran. Sehingga masuk bulan Ramadan insya Allah ibadahnya maksimal. Yang terakhir, yang kelima, agar kita maksimal ibadah di bulan Ramadan, perbanyak berdoa. Perbanyak berdoa, minta sama Allah, ya Allah sebentar lagi kami akan masuk bulan Ramadan. Tolong berikan kami kekuatan, kemudahan agar bisa maksimal ibadah di bulan Ramadan. Perbanyak berdoa. Dikirnya apa, Beb? Dikirnya apa saja bebas, yang penting ibadah. Cuma Sayyidah Aisyah ini pernah tanya sama Nabi, ya Rasulullah, kalau kami masuk bulan Ramadan, dikir apa? Doa apa yang baik yang kami baca? Lalu Nabi mengajarkan, baca ini wahai Aisyah. Apa itu? Allahumma inna nas'aluka ridhakal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Itu kalau bisa di bulan Ramadan diperbanyak bacanya. Berapa banyaknya, Beb? Terserah, yang penting istiqomah. Contoh saya baca habis salat fardu 3 kali 5 kali, silakan. Yang penting perbanyak membaca doa tersebut. Karena Al-Faqih pernah memberikan keterangan, orang yang memperbanyak membaca zikir itu, doa itu, maka dia akan diberi oleh Allah malam Lailatul Qadar. Jangan nanya ciri-cirinya. Ini biasa langganan. Masuk bulan Ramadan tanya Ustaz Kiai ulang, Ustaz, Pak Kiai, apa ciri-ciri Lailatul Qadar? Sebagian mengatakan ciri-ciri Lailatul Qadar itu siangnya tidak sama seperti siang pada umumnya. Kalau malam cuacanya tidak seperti cuaca udara pada malam biasanya. Akhirnya apa terjadi? Siang-siang buka baju, malam-malam buka baju. Ditanya kenapa buka baju? Saya ingin tahu ini mana udaranya yang paling beda dengan malam-malam yang lainnya. Lailatul Qadar tidak dapat, masuk angin dapat ya. Sehingga sekali lagi ingat, yang penting kita berusaha maksimal ibadah bulan Ramadan, tidak usah pilih-pilih. Para hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa Al-Bagir sampaikan. Jadi intinya kalau kita ingin maksimal ibadah di bulan Ramadan, 5 perkara tadi perhatikan. Yang pertama, jadikan Ramadan ini adalah bulan yang spesial. Dengan kita mengingat keutamaannya, maka kita akan bisa maksimal ibadah di bulan Ramadan.
Yang kedua adalah bagaimana kita mengatur waktu di bulan Ramadan. Dari sekarang sudah mulai diatur, sehingga masuk bulan Ramadan tinggal melaksanakan saja. Yang ketiga, mengatur kesehatan, menjaga khususnya sahurnya diperhatikan, buka puasanya jangan terlalu banyak, ya. Kemudian yang keempat, meyakinkan dalam diri kita semuanya ini mungkin Ramadan saya yang terakhir, sehingga akan maksimal ibadah di bulan Ramadan. Yang kelima, berbanyak berdoa, minta kepada Allah agar diberikan kekuatan bisa ibadah di bulan Ramadan dengan maksimal. Baik, itu saja yang bisa Al-Bagir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Bagir minta maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kesehatan kita pada saat ini sampai masuk bulan Ramadan. Allah berikan kita kekuatan untuk bisa maksimal ibadah di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan amal yang kita lakukan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Derajat kita semuanya dikabulkan, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan rumah tangga kita diberi oleh Allah rumah tangga yang sakinah wa warahmah. Allah berikan kepada kita semua anak-anak keturunan yang soleh dan soleha. Allah berikan kepada kita semuanya rezeki yang halal dengan berkah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun kelak di akhir hidup kita mencabut nyawa kita semua dengan husnul khatimah, meninggal dunia dengan ibadah dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya Al-Bagir minta maaf dan mohon doanya selalu. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.